Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Bima Tirta Firdaus, yang kedua yaitu Lukmanto, yang ketiga yaitu Siti Khotimah. Dalam kesempatan kali ini kami ingin menjelaskan tentang materi hikmah dan juga ilat hukum. Ya, tidak lupa yang kami hormati Bapak Ahmad Zubairi selaku dosen Mapel Filsafat Hukum Islam, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan juga hidayahnya kita dapat sehat walafiat dalam kesempatan kali ini. Yang pertama, pengertian hikmah dan ilat hukum serta perbedaannya. Pengertian hikmah sendiri adalah pengetahuan mengenai hakikat sesuatu dan pengetahuan mengenai sesuatu dalam hakikat itu, baik faedah maupun manfaat yang terkandung di dalamnya. Pengetahuan tersebut mendorong pengetahuan manusia tentang hakikat untuk melakukan suatu perbuatan. Hikmah yang mendorong untuk melakukan suatu perbuatan atau sebagai filsafat praktis disebut. Sedangkan secara istilah, hikmah menurut usul fikih ini adalah motivasi dalam persyariatan suatu hukum dalam rangka mencapai suatu kemaslahatan atau menolak suatu kemafsadatan. Dengan kata lain, hikmah adalah suatu yang muncul akibat adanya hukum berupa kemaslahatan, baik berbentuk manfaat atau penolakan terhadap kemudaratan. Pengertian ilat hukum. Ilat dalam bahasa Arab berarti penyakit. Disebut demikian karena ia dapat berubah kondisi dari suatu keadaan asalnya, misalnya dari keadaan kuat menjadi lemah. Di dalam bahasa Arab sendiri, kata ilat sepadan dengan kata sebab. Dalam istilah usul fikih, kata ilat berarti sifat yang menandakan suatu hukum bukan dengannya, atau sifat yang jelas, tetap, dan mendapatkan keterangan dari dalil yang sebagai kaitan suatu hukum. Ilat juga terkadang disebut sebagai makna hukum. Al-ilat yaitu sebab atau sifat yang sama antara asal dan far'un, yaitu keadaan yang dijadikan dasar dari ketentuan hukum asal. Berdasarkan wujudnya keadaan itu pada cabang, maka disamakanlah cabang itu kepada asal mengenai hukumnya. Perbedaan hikmah dan juga ilat hukum. Perbedaannya sendiri yang pertama yaitu ilat merupakan pemicu diisyaratkannya suatu hukum, sedang hikmah adalah perkara yang menjelaskan hasil dan juga tujuan dari hukum itu sendiri. Yang kedua, ilat itu ada sebelum adanya hukum, seperti itu. Sedangkan hikmah adalah hasil yang dihasilkan dari pelaksanaan hukum tersebut. Yang ketiga, ilat yaitu sesuatu yang lahir, yang jelas dan sesuai secara fakta. Sedangkan hikmah merupakan suatu yang samar, tersembunyi, dan juga sulit untuk membuktikan wujudnya. Jadi tidak ada wujud aslinya. Yang keempat yaitu ilat itu tunggal, tidak jamak, tidak berkelompok. Sedangkan hikmah bisa plural, yang kadang diketahui oleh seorang ulama namun tidak diketahui oleh ulama-ulama yang lain. Yang kedua yaitu al-hukmu yaduru ma'a ilatihi wujudan wa adaman. Al-hukmu yaduru ma'a ilatihi wujudan wa adaman.
yang artinya hukum itu mengikuti alasan rasional, ilat yang menjadi landasannya. Bila alasan rasionalnya ilat ada, maka hubungannya yaitu ada. Bila tidak ada alasan rasionalnya, maka hukumnya pun juga tidak akan ada. Demikian pula bahwa hukum akan selalu berubah secara dinamis beserta alasan mengapa hukum itu ada. Bisa di suatu keadaan berlaku atau tidak ada sesuatu tersebut. Kaidah usul sendiri merupakan salah satu kaidah yang dipakai usuliyin dalam menetapkan suatu hukum syara. Jadi dulu pada waktu zaman dulu itu kaidah usul itu menjadi pedoman utama bagi kaum untuk menetapkan suatu hukum syariat. Ya, contoh dari al-hukmu yaduru ma'a ilatihi wujudan wa adama. Ya, yang contohnya salah satunya yaitu haramnya khamar karena memabukkan. Ketika hilang sifat memabukkannya, maka hadal seperti cuka. Dan contoh yang kedua yaitu ketika masuk rumah orang lain ataupun memakai pakaian orang lain, hukumnya haram karena tidak ada ridho dari yang sang pemilik tersebut. Ketika pemilik membolehkannya, maka hukumnya menjadi halal. Jadi seperti itu, tanpa izin ya barang itu ya haram seperti itu. Dan juga haram meminum atau memakan racun karena dapat mencelakai. Namun jika tidak ada sifat mencelakai ataupun tidak berbahaya, maka diperbolehkan. Ketiga, hubungan antara hikmah dan ilat hukum dalam perumusan hukum Islam. Pembentukan hukum tentu tidak lepas dari tujuan hukum tersebut. Hukum Islam sendiri mempunyai tujuan-tujuan yang harus dipenuhi dalam setiap produk hukumnya tanpa terkecuali. Terkait dengan hal ini, ilat hukum yang dalam pembahasan dikatakan sebagai sebab pokok ditentukannya sebuah hukum menjadi objek menarik untuk dikaji, yang tentu saja berkaitan dengan ilat hukum dan tujuan-tujuan pembentukan suatu hukum, atau sering dikenal dengan maqasid al-syariah atau hikmah. Penjelasan ini menunjukkan bahwa hubungan atau keterkaitan ilat dengan hikmah tidak lain adalah menyangkut hubungan ilat dengan tujuan hukum itu sendiri, yaitu kemaslahatan. Tegasnya, dapat dinyatakan bahwa hubungan ilat dengan maqasid al-syariah atau hikmah adalah hubungan alasan yang menjadi dasar penetapan hukum dengan tujuan yang hendak dicapai dari penetapan hukum. Hikmah tersebut dapat dicontohkan dalam tabel berikut. Yang pertama yaitu tingkatan maslahat daruri. Masalah atau persoalannya yaitu homer. Homer diharamkan karena ilat yang mendasarinya yaitu memabukkan. Hikmahnya melindungi akal manusia dari kerusakan. Contoh yang kedua yaitu jihad. Jihad diwajibkan karena ilat yang mendasarinya yaitu menghilangkan kemungkaran. Jadi hikmahnya menjaga tegaknya agama Allah. Yang kedua, haji. Jual beli dihukumi mubah karena ilat yang mendasarinya ada sebuah kebutuhan. Jadi nilai kemaslahatannya atau hikmahnya untuk memenuhi kepentingan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Yang ketiga yaitu tahsini. Masalahnya memakai wangian ketika sholat Jumat dihukumi sunnah karena ilat yang mendasarinya mengandung kebaikan. Jadi hikmahnya jika dilaksanakan akan mendapatkan kesempurnaan dan keutamaan dalam sholat Jumat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.